Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita. Ya, mungkin di antara kalian banyak yang memimpikan kelas kita yang bagaimana, misalnya kelas kita yang bersih. Ada yang memimpikan kelas kita ingin nyaman, gitu kan? Nah, untuk mewujudkan semua itu perlu dibuat yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Di kelas berapa ini? Untuk itu kalian buat apa saja yang ingin disepakati atau yang diimpikan kalian agar kelas kita menjadi yang lebih baik lagi. Ya, persilakan coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di dalam pertemuan pada siang hari ini. Nah, langsung saja saya akan menyampaikan tentang materi budaya positif yang sudah dipelajari di calon guru penggerak angkatan 6 di Kabupaten Batanghari. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan 5 kontrol posisi seorang guru. Nah, situ yang pertama adalah kita sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Dan yang keempat adalah sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, mungkin kita sudah menyadari dan berintrospeksi diri gimana posisi kita saat ini. Jadi posisi kelima ini mungkin banyaklah yang nomor 1. Ya kan Bapak Ibu? Termasuk saya mungkin selama ini masih di dalam posisi nomor 1. Baik, kita lanjutkan penjelasannya. Apakah sih kita menjadi posisi yang menghukum, membuat rasa bersalah, dan seterusnya? Yang pertama adalah sebagai penghukum. Guru
di sini berposisi penghukum biasanya langsung menyalahkan murid yang kedapatan melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas tanpa memperdulikan alasannya. Itu sebagai penghukum. Jadi tidak tahu menahu alasannya apa seorang murid, kita langsung menyalahkan peserta didik kita. Mungkin posisi inilah yang sering kita lakukan di selama ini. Nah, untuk yang kedua yaitu pembuat salah. Nah, pada posisi ini biasanya guru bicara dengan nada cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya masih menyalahkan murid. Menjadi seorang guru sebagai manajer. Nah, di situ sudah dijelaskan, guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Akibatnya murid menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Artinya begini, kalau misalnya anak itu kedapatan bersalah, jadi kita tidak boleh langsung menjadi penghukum. Jadi kita tanya alasannya apa, dan kita harus bisa mencari solusinya. Mencari solusinya untuk menyelesaikan masalah sendiri si anak itu. Nah, di posisi inilah kita diharapkan, dan anak sendirilah yang bisa memecahkan masalahnya tersebut. Misalnya kemarin sudah ada beberapa contoh yang sudah saya terapkan. Ada seorang murid yang kedapatan terlambat masuk kelas. Jadi biasanya kan kita sebagai langsung menghukum, tidak mau tahu, pokoknya diberi sanksi, misalnya suruh keliling lapangan, misalnya kan. Nah, di dalam sekuensi seperti itu, sebagai manajer lah yang bagus. Misalnya anak ada yang terlambat, jadi kita tanya dulu alasannya apa. Nah, dari situ kita sudah tahu alasannya apa. Nah, dari alasan itu kita cari solusinya dengan anak. Misalnya, kamu bisa nggak untuk hari-hari kedepannya bagaimana supaya tidak terlambat? Misalnya dia bilang akan berjanji bangun pagi, misalnya. Jadi solusi itu kita pecahkan, kita cari bersama-sama dengan murid. Jadi anak murid itu merasa bangga dan merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Jadi yang saya harus tularkan kepada Bapak Ibu semuanya di sini adalah tentang budaya positif. Nah, yang pertama adalah segitiga restitusi. Contoh budaya positif yang kedua adalah membuat kesepakatan ataupun keyakinan kelas. Mungkin selama ini kita buat itu tanpa melibatkan anak. Langsung kita tempel peraturan kelas. Itu biasanya kita buat sendiri oleh seorang guru pastinya, tanpa membuat secara bersama-sama dengan anak. Bagaimana sih kemauan anak itu di dalam kelasnya masing-masing. Kesepakatan kelas kalau ada peraturan kelas gitu. Kalau kesepakatan kelas di sini mungkin dengarnya lebih enak daripada peraturan. Banyak yang akan dimimpikan oleh anak-anak tersebut. Nah, disitulah anak tersebut akan menuangkan impian-impian itu menjadi keyakinan kelas. Nah, berikutnya coba kita tengok. Nama saya Edo, siswa kelas 5. Saya sangat senang sekali setelah membuat kesepakatan kelas, karena saya dan teman secara bersama-sama membuat kesepakatan kelas, yakni di kelas 5. Harapan saya adalah mudah-mudahan kesepakatan yang sudah dibuat
dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab.